Hingga pada akhirnya di puasa yang kelima, Bambang ngerasain, ngapain aku puasa-puasa lagi? Seperti ini aja udah cukup kok. Nggak ada yang berani ngelawan aku kok. Nggak perlu aku kesana lagi. Mbah, ngapain? Puasa-puasa capek-capek aja aku kayak gini aja udah cukup kok. Nah, tiba-tiba Bambang punya pemikiran seperti itu. Dia merasa sudah cukup. Dia melawan musuh-musuhnya yang dia nggak suka. Ini langsung jatuh, langsung ambruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Nah, inilah part 2-nya bakalan saya lanjutin. Dimana kemarin dengan kostum saya yang masih sama, biar kalian nggak susah untuk membedakan part 1 dan part 2-nya. Ini lanjutan dari part 1 kemarin yang judulnya Gunakan alat vitalmu untuk membalikan kesaktianku. Seperti biasa absen dulu. Dengan nama siapa dan dari kota mana ya. Silakan absen dulu ya. Pastikan semuanya sudah absen semuanya biar saya ini tambah semangat membawakan cerita sampai akhir nanti. Boom. Oke. Kalian sudah siap semuanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Stop. Yang belum nonton part 1 harus nonton dulu. Baru nonton part 2. Oke? Kalian sudah siap semuanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Boom. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Bambang kini semakin kaya. Warungnya ini semakin maju. Banyak orang-orang mulai berdatangan kembali. Yang awalnya Bambang ini hancur, ini semua pada berdatangan. Banyak tokoh-tokoh masyarakat besar ini berdatangan karena memang mereka ini sangat menyukai masakannya Bambang. Bambang di sini hanya masak, meracik bumbu, dan istrinya yang mengolah. Tapi banyak orang yang rela mengantri demi mendapatkan gulai pedasnya Bambang dan makanan-makanan Jawa khas lainnya. Warung begitu penuh dengan orang. Karyawan pun ditambah lagi. Bambang pun ngomong sama istrinya, "Bu, kalau dilihat dari seperti ini, kira-kira kalau kita buka lagi gimana, Bu?" "Iya, Pak, kalau bisa sih mending di pinggir jalan, Pak. Ibu kok nggak nyangka ya, Pak, kita bisa seperti ini." Nah, makanya jangan sepelein Bapak. Kemarin-kemarin Ibu kan nggak percaya sama Bapak. "Pak, tapi ini bener kan, Pak? Nggak yang neko-neko." "Neko-neko dari mana coba? Bapak ini bangun seperti ini kan Ibu lihat sendiri. Bapak ikut masak, Bapak ikut ngeracik bumbunya segala macam." Bambang di sini tidak jujur kalau Bambang telah melakoni ilmu sesat. Pada saat itu ternyata benar. Tak lama kemudian Bambang buka cabang. Dan orang-orang ini semakin banyak yang ngomong, warungnya Pak Bambang kok sekarang tambah gila-gilaan yuk. Tambah buka cabang lagi. Dan kebetulan cabang yang dia buka dekat dari jalan raya, ini sama-sama ramainya. Banyak yang ngomongin seperti itu. "Ojo-ojo Bambang pesugihan. Jangan-jangan Bambang ini melakukan hal-hal yang aneh." Kita sebut saja namanya Budi. Budi ini ngomongin seperti itu. Warga sekitar ini ngobrol dengan temannya. Kita sebut saja namanya Santo. "Ojo-ojo bener apa yang dikatakan masyarakat. Pak Bambang ini melakukan hal-hal yang tidak wajar. Soalnya aneh aja sih. Kemarin ini kan hancur, ambruk. Kok ini banditnya ini langsungan yuk. Aneh aja sih aku." Budi ngomong kayak gitu. Kalau Bambang bener-bener melakukan seperti itu, aku bakal ngomong ke masyarakat lain. Kalau Bambang ini lakonin pesugihan. Nah, Santo ini udah mengingatkan ke Budi. "Bud, jangan ngomong seperti itu. Sudah banyak orang yang menyepelekan Pak Bambang, terus nasibnya sial. Udahlah Santo, kamu ngerti apa? Aku berani ngomong seperti ini, gak cuma sama kamu. Banyak orang-orang yang sudah aku ajak ngomong. Karena apa? Gak percaya aja, aku gak yakin. Kok bisa seperti itu? Sementara istriku jualan mie ayam. Dari dulu, jarang yang namanya laku. Pak Bambang collab, istriku masih tetap seperti itu. Peningkatan kualitas mie, tetap istri saya melakukannya. Tapi apa? Tak ada kunjung kesuksesan. Aku benci dengan Bambang." Budi ngomong seperti itu. Selang 3 hari, mayat Budi ditemukan di sungai. Budi terapung di situ. Budi meninggal, warga geger. Budi habis ngomong seperti itu sampai telinganya Pak Bambang, Budi terapung. Di bawah jembatan dia ini terkena batu, terus dia senderan di batu, terus ada warga yang menemukan. Geger semua orang-orang di situ. Kematiannya si Budi. Nah, Santo yang merasa dia diajak cerita sama Budi, Santo berpikir, apa jangan-jangan gara-gara
kemarin aku sama Budi ngomongin Bambang. Ada beberapa warga yang tanya. Karena pada saat itu sebelum meninggal, ini main sama Santo. Dan Santo pun ngomong, iya kemarin si Budi sempat ngomong-ngomong yang enggak sama maaf sama Pak Bambang. Warga-warga yang lain ini akhirnya menyimpulkan, jangan-jangan. Tapi di sisi lain, dengan kesuksesannya Bambang, setiap ada orang minta tolong atau ketika warga sedang membutuhkan pertolongan atau segala macam apapun, Bambang tidak segan-segan untuk menolong. Bu, itu ada warga yang memang kayaknya butuh bantuan, Bu. Bantu, Bu. Bantu, Bu. Pak, tapi nanti dikira hina, Pak. Orang dia tidak minta ke sini. Saya punya rasa yang memang ini memanggil hati saya, Bu. Bantu aja, Bu. Tapi cara membantunya ini dengan kayak ada keangkuhan. Pak, masa Bapak kayak gitu sih, Pak? Udah, Bu, bantu. Kasih beras lah atau apa. Pasti senang, Bu. Iya, Pak. Akhirnya istrinya Bambang ini menuju ke rumah orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang seneng yang ditolong. Tapi Bambang ini semakin angkuh. Sering sekali ketika rapat-rapat RT atau apa segala macam, Bambang datang. Ini paling telat. Gak apa-apa kan? Saya datang terlambat. Ya maklum lah. Masih banyak yang saya kerjakan. Iya, Pak. Pak Bambang makasih ya kemarin bantu RT kami, Pak. Kemarin juga ada warga yang membutuhkan, terus untungnya ada Pak Bambang. Tenang, masih kecil. Buat yang lain yang butuh bantuan ngomong sama saya. Atau kalau nggak ngomong sama istri saya. Di rumah terus istri saya. Ya, Bambang tambah angkuh di sini. Tibalah malam Jumat Kliwon lagi. Bambang tidak datang lagi ke tempat Basuro. Yang harusnya Bambang setiap malam Jumat Kliwon ini datang ke sana dan melakukan puasa pati geni. Puasa 3 hari tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur. Bambang tidak datang lagi ke sana. Bambang tahu ini malam Jumat Kliwon. Ngapain aku sana? Usahaku semakin jaya. Ngapain? Inilah Bambang. Ali pun mengingatkan, Bang, ini cuma Kliwon loh. Cuma Kliwon kemarin kamu gak kesana. Ini tiba lagi. Cuma Kliwon lagi. Masa kamu gak ke tempatnya Mbak Suro? Ngasih uang lah atau apa? Li, sini. Kamu bisa mikir gak? Mikir gimana? Aku cuma ngingetin loh. Gini Li. Dia kan dukun. Dia kan tahu ilmu-ilmu kayak gini. Kenapa dia tidak memperkaya diri dia sendiri? Aneh gak? Nah, ya udah, ngapain aku sana? Dia kan bisa nih menjalani ilmu itu. Dia bisa puasa, dia bisa apa lelakon segala macam. Berarti kan dia harusnya bisa kaya. Lebih dari aku. Kok kamu mengingatkan seperti itu? Bukan gitu, Mbak. Paling tidak ada silaturahmi. Ngomong baik-baik ke sana. Dan ketika ada apa-apa di kemudian hari, paling tidak Mbak Suro akan mengingatkan kamu. Li, jangan sok-sokan ngajarin. Logika aja, Li. Kalau dia pengen kaya kan gampang. Kenapa aku harus ke situ? Ya terserah kamu sih. Aku cuma mengingatkan. Sekali lagi aku cuma mengingatkan. Kata Ali. Ali pun pergi. Ali udah mengingatkan nih. Tapi bagi Bambang, lah ngapain aku ke sana? Dia ilmunya lebih tinggi. Harusnya dia lebih kaya dari aku. Ngapain tinggal di gubuk kecil seperti itu? Kan aneh. Bagi Bambang, tidak tahu urut-urutannya di sini harus ritual, harus apa segala macam, memang membutuhkan energi banyak atau mungkin dengan aturannya mungkin harusnya seperti itu. Nah, tapi Bambang di sini berlagak bodoh aja udah. Dan semakin ramai memang. Banyak orang kembali berdatangan terus-menerus. Pernah ada orang ya kan, ini sampai dia pesan untuk kantornya. Pak Bambang, saya butuh masakan seperti ini dan setiap siang dianterin ke kantor saya. Dan karyawan saya ini ada 60 orang. Saya butuh yang seperti ini Pak Bambang. Masakan-masakan seperti ini karyawan saya ini tambah semangat. Oh siap. Wah inilah tambah kaya Bambang. Bambang membeli mobil, merenovasi rumah. Bambang nambah lagi cabang. Semakin hari Bambang semakin naik. Dan tidak ada orang yang berani ngomong. Ketika ada satu gerombolan atau warga lain ini ngomongin Bambang. Pak Bambang kok ini kok aneh yo ini. Udah gak bakal selamat. Hitungan jam orang itu meninggal. Bambang berasa sekali. Tahu. Nah di sisi lain di tempatnya Mbak Suro ini sampai sudah berkali-kali muntah darah. Karena apa? Bambang tidak melakukan ritual. Dan semua yang nanggung ritualnya ini Mbak Suro. Istrinya Mbak Suro sampai debat terus sama Mbak Suro. Pak, mau sampai kapan Bapak kayak gini terus Pak? Berkali-kali Bapak muntah darah. Ilmu Bapak ini diserap sama dia semua. Ibu tahu Pak. Gak apa-apa. Mungkin nanti Bambang akan kesini Pak. Ibu ini sudah ngeliat Bapak. Ini sudah mempertaruhkan nyawa untuk satu pasien itu. Berkali-kali pasien datang. Bapak sudah tidak lagi bisa menolong. Ada orang kemarin minta tolong ke sini sampai Bapak tidak bisa ngurusi. Bapak lebih mementingkan ini kesehatan dipertaruhkan untuk ilmunya ke Bambang.
ini istrinya sudah mengingatkan. Istrinya Mbak Suro ini udah berkali-kali mengingatkan kondisi Mbak Suro ini semakin parah. Tapi Mbak Suro masih menjalani puasa-puasa yang 3 hari tadi. Bambang kurang ajar. Dia menggunakan semua ilmu untuk menyakiti orang-orang. Dia tidak punya hati kesabaran. Bener Ibu kan Pak? Udah. Gak apa-apa. Udah, nanti mungkin dia kesini Bu. Enggak Pak. Kurang ajar Bambang. Dan ternyata bener, Mbak Suro masih tetap yang namanya puasa-puasa seperti itu terus. Karena apa? Ini bisa mengakibatkan fatal kepada Mbak Suro sendiri. Kalau Mbak Suro ini tidak melakukan puasa, tidak mengasah ilmunya. Karena itu harus dilakukan selama 7 kali. Dan kini Bambang lupa di ke-5 dan ke-6. Nah, di sisi lain lagi nih, di tempatnya Ali, di keluarganya Ali. Ali ini ngerasa akan ada bahaya terhadap temannya, yaitu Bambang. Ali ini ngomong sama istrinya, Bu, Bapak ini punya pemikiran yang gimana ya? Yang bakalan akan terjadi pada Bambang, Bu. Maksudnya Pak, punya pemikiran gimana Pak? Ibu janjikan ketika Bapak cerita ini tidak akan membocorkan ke siapapun. Dari kapan Pak Ibu ini bocor Pak? Dari kapan Ibu ini ember? Setiap ada keluh kesah Bapak atau apa segala macam, Ibu gak pernah menceritakan kepada orang lain Pak. Iya Bu, Bambang ini lelakon ilmu sesat Bu. Istrinya kaget. Nah kok Bapak bisa tahu? Ibu tahu kalau Bapak ini temannya Bambang dari kecil. Setiap ada masalah, kita selalu gantian untuk tolong menolong. Nah, kemarin Bambang jatuh, Bapaklah yang menolong. Kemarin Bambang ini kolab, Bambang ini terjatuh keras. Sampai dia kehilangan putri tercintanya. Bapak ikut nolong. Nolong apa Pak? Bapak mencarikan informasi soal dukun. Karena apa? Bambang di sini ngotot Bu. Carikan aku dukun. Carikan aku dukun. Kenapa Bapak harus ikut-ikut kayak gitu sih Pak? Bu, dengerin Bu. Tanpa Bambang, kita nggak bisa menyekolahkan anak-anak kita. Kondisi kita seperti apa sih Bu? Bapak juga saat itu juga sedang hancur. Tapi saat Bambang naik, Bambang nyuplai uang ke kita nggak? Iya nggak Bu? Ibu ngerasakan. Sampai orang tua Ibu yang lagi sakit, ini Bambang ikut turun tangan. Iya sih Pak, tapi Ibu kok kecewa Pak. Kecewa gimana? Bapak kayak gitu, ikut-ikutan kayak gitu Pak. Aku tidak melakoni ilmu itu Bu. Dan aku kemarin mengingatkan ke Bambang, kalau harusnya Bambang ini datang ke Mbak Suro untuk melanjutkan ritualnya. Kalau tidak ini bisa bahaya terhadap nyawanya Bambang dan keluarga. Pak, terus nanti ada imbas ke kita nggak Pak? Bu, Bapak ini tidak melakukan apapun. Pak, alangkah baiknya Pak, Bapak sekali lagi ngomong sama Bambang. Beneran Pak, takutnya apa? Takutnya Ibu nanti imbasnya ke kita. Iya sih, aku harus ngejak ngomong Bambang biar Bambang ini datang ke sana. Takutnya ini akan berdampak keluarga kita. Iyalah Pak, taruhlah Bambang ini tidak bisa melanjutkan apa itu ritualnya atau apa, terus nanti terjadi apa-apa sama Bambang, terus merembet ke keluarga kita gimana Pak? Ingetin Pak atau apalah. Ibu bingung kalau soal-soal kayak gini. Istrinya ingetin nih. Ali siangnya ini langsung tempat Bambang. Bang, kapan ada waktu aku mau ngobrol. Nantilah Pak, sih rame warung kok. Kamu ini gimana toh? Ya udah, kalau ada waktu ke tempatku atau kita ngobrol di mana. Yo nanti tak kabarin. Udah sana pulang. Yo, butuh uang ya? Enggak Bang. Tenang, bukan itu soal itu. Ya udah nanti warung masih rame. Nggak usah kenceng-kenceng ngomongnya. Ya Bang, aku pamit dulu. Ali pergi nih. Bambang keladenin orang-orang di situ. Karena memang banyak orang-orang yang berdatangan. Nah, pada sore harinya Bambang memasrahkan ke istri dan karyawan-karyawannya. Bambang nemuin Ali. Ada suatu tempat di mana Ali bertemulah dengan Bambang. Di sini Ali ngomong, aku udah nunggu lama. Dan akhirnya kamu datang juga. Aku sayang sama kamu, aku sayang sama keluargamu. Aku terima kasih kamu sudah menolong keluargaku di saat keluargaku hancur. Kamu nolong aku Bang. Aku matur nuwun, matur nuwun. Tapi sekali lagi Mbak, aku nggak pingin kenapa-napa aku ini kena imbas. Kena imbas gimana maksud kamu? Hah? Maksudku iki piye? Kok tiba-tiba ngomong imbas? Ini loh Mbak, kamu sudah berapa kali tidak sowan ke tempatnya Mbak Suro. Kamu tidak datang ke tempatnya Mbak Suro. Sedangkan aku tahu perjanjiannya seperti apa. Aku ingat sekali. Kamu menjanjikan apa-apa ke Mbak Suro. Tapi setiap aku ingetin kayak gini adanya debat. Lili, aku kayaknya gak ada waktu ngomongin ini. Kamu butuh uang atau apa? Kalau butuh uang tinggal ngomong. Bukan itu Bang. Aku ini takut kenapa-napa sama keluargaku. Kamu aku belain seperti ini Bang. Yang tahu kekayaan kamu ini hanya aku Bang. Temenmu.
Aku tutup mulut rapat. Banyak orang yang datangi aku. Tanya, apakah Pak Bambang ini pesugihan ataukah Pak Bambang ini melakoni hal apa segala macam yang membuat banyak orang meninggal? Aku tutup mulut, Bang. Mereka tahu kalau aku ini dekat dengan kamu. Tapi aku tutup mulut, Bang. Demi siapa? Demi persahabatan kita. Kalau kamu terus-terusan ngoceh kayak gini, ya udah, nanti kalau ada apa-apa terima resikonya. Bang, aku ngingetin karena aku sayang. Ya, gimana? Aku harus gimana? Ke tempatnya Mbak Suro? Ya nantilah. Masa sekarang kamu ini gimana sih? Lihat warungku ada 2 cabang. Kalau aku yang nggak megang, masakan hambar. Dan istriku juga harus yang nyicipin. Sementara aku kan nggak boleh makan daging. Tahu kan? Terserah kamu Lambang, aku udah ngingetin kayak gini dan aku gak mau kenapa-napa terjadi pada aku dan keluargaku. Enggak, tenang aja. Aku pulang dulu. Bambang pulang. Ali sudah ngingetin padahal. Dan ternyata Bambang ini tidak terima. Ali banyak bacot. Ali banyak ngomong ini. Bisa-bisa kabar ini kebongkar ke masyarakat. Karena yang tahu Bambang seperti itu hanya Ali. Berapa hari kemudian saat Ali ini mengingatkan ke Bambang, ini pada malam hari ya kan, mereka ini sedang tertidur, tiba-tiba istri Ali terbangun mendengar suara lonceng yang dikenakan oleh sapi. Londeng, 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 londeng. Kalian pernah lihat kan? Ini istrinya Ali ini langsung bangunkan Ali. Mas, denger nggak Mas suara apa itu? Apa tuh? Itu loh, kayak ada suara sapi loh Mas. Loh, denger gak Mas? Denger kan? Ternyata bener, ada suara sapi. Ali kaget. Mana ada sih? Perasaan di daerah kita ini gak ada yang ternak sapi. Mas, coba Mas, didengerin lagi Mas. Nah, iya, semakin jelas. Londeng, londeng, londeng. Dan suara itu tiba-tiba berhenti di belakang rumah. Nah, Mas, suara itu kok ada di belakang rumah ya Mas? Udah, kamu sini aja dulu. Coba aku lihat. Ali langsung membawa senter. Nah, senter ini berapa kali mati, dipukul sama Ali. Baterainya dicek, dipukul-pukul lagi. Sampai senter itu nyala. Tapi nyala senter tadi yang dibawa Ali, ini tidak begitu terang. Jangan di skip di bagian ini, ngeri sekali. Pada saat itu Ali tetap membawa senter yang nyalanya ini tidak terang. Ali ini jalan kaki menuju ke belakang, rumah belakang, di dapur. Nah, kebetulan pintu dapur ini ada di samping. Tidak ada di lurusnya rumah, ini enggak. Pintu dapur ini ada di samping. Ali jelas mendengar, ini suaranya ada di belakang. Otomatis Ali ini keluar dari pintu samping dan memutar agar ketemu di bagian belakang. Saat memutar, tiba-tiba Ali dikagetkan dengan orang berbadan besar berbulu banyak. Ini berkepala sapi, memakai lonceng bel yang biasa dipakai oleh sapi. Siapa kamu? Siapa kamu? Dan orang berkepala sapi tadi yang penuh dengan bulu ini membawa tombak dan berlumur darah. Ini seolah tombak ini terlihat baru dipakai untuk membunuh seseorang. Berlumuran darah dan darah itu terus menetes. Kamu ini baru ngapain? Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Di sini Ali mau teriak minta tolong. Ini susahnya minta ampun sampai dengkul Ali ini menyentuh ke tanah. Dia sangat ingin ketakutan. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Saat Ali ketakutan, tiba-tiba terdengar suara kakek-kakek tua. Kamu tak usah ikut campur. Pada saat itu juga, saat Ali ini mencari di mana suara itu berada, sapi tadi yang ada di depan Ali, makhluk sapi tadi ini hilang. Ali langsung segera masuk ke rumah. Saat itu istrinya masih duduk di ranjang. Mas, apa Mas yang terjadi Mas? Kenapa jadi? Gak apa-apa Bu. Mas, cerita Mas. Cerita, aku ketakutan ini Mas. Anak-anak kita, semuanya Mas, keluarga ini bertumpu padamu Mas, karena kamu yang tahu soal ini Mas. Iya Bu, bener apa katamu Bu. Sepertinya Bambang tak terima dengan apa yang sudah Bapak ingatkan kepada Bambang. Ini Bambang tidak terima mungkin. Dan Bambang mengirimkan sosok itu tadi. Pada keesokan harinya terdengar, ini siaran dari masjid terdengar bahwa ada seseorang yang meninggal. Ali kaget karena apa? Di sini Ali menggabungkan. Semalam Ali melihat makhluk itu. Ini tombaknya ini berlumuran darah. Dan ada orang meninggal. Ini ciri-ciri meninggalnya. Ini perutnya robek. Ini seperti ada benda yang keruncing. Ini menghajar perutnya. Kematian orang tersebut. Mungkin ini orang tersebut dia juga mungkin ngomongin soal Bambang, pesugihan atau apalah.
Dan akhirnya bernasib seperti itu. Nah, karena keluarganya Ali ketakutan, begitu juga dengan Ali. Ali di sini mencari pertolongan. Ali mendatangi seorang, bisa dikatakan kayak orang pinter gitu, orang yang tahu akan hal seperti itu, yang bisa nerawang atau apa gitu kan ya. Karena jarak ke tempatnya Mbah Suro ini jauh, jadi Ali nyari yang terdekat. Ketemulah, kita sebut saja Mbah Birin. Pada saat itu Ali langsung menuju ke tempatnya Mbah Birin. Di situ Ali bercerita, "Mbah, aku sedang ngalamin teror dan ini sangat membahayakan saya dan keluarga saya, Mbah. Aku ngerti dari rautmu, kamu nutup-nutupin temenmu ya." Ini tiba-tiba Mbah Birin ngomong seperti itu. "Iya, Mbah. Niat saya ini mengingatkan, Mbah. Karena apa? Apa yang sudah dia jalani ini sebenarnya salah, Mbah. Tapi dia ngotot ngeyel. Dan lebih parahnya lagi, dia menyiksa guru dia sendiri, Mbah. Dia berkali-kali tidak datang pada saat ritual. Dan saya tahu persis, Mbah." Iya, dia tidak terima dengan cara kamu mengingatkan. Dia tidak terima dengan kamu. Dan memang dia pengen menghancurkan kamu. Karena apa? Kamu satu-satunya orang yang tahu rencana dia. Jadi kamu di sini terancam. Ali tambah ketakutan. Terus saya harus gimana, Mbah? Ini jalan satu-satunya. Kamu harus ke tempatnya Mbah Suro. Saya pernah dengar dia itu siapa. Dia punya ilmu yang sangat tinggi. Dan kamu harus ke sana. Nanti kamu ceritakan semuanya sebelum terlambat. Karena apa? Bambang tidak terima. Kamu dalam bahaya. Berarti saya harus ke tempatnya Mbah Suro, Mbah? Iya. Untuk kali ini Bambang belum mengincar kamu. Tapi di kemudian hari, kamulah orang yang akan dibunuh Bambang. Di sini Ali tambah ketakutan. Karena apa? Semua musuh-musuh Bambang yang menurut Bambang ini musuh, ini udah mulai pada meninggal. Udah mulai pada mati. Ini Ali ketakutan. Aku kok jadi gelisah kayak gini. Bambang kok kayak gini yo. Tahu gitu aku nggak nganter. Pada saat itu Mbah Birin ini memang menyarankan hanya untuk mendatangi Mbah Suro. Karena memang malamnya belum pas. Ali ini juga harus kerja juga. Di sini Ali juga ketakutan, butuh perlindungan, ya kan? Butuh perlindungan dari warga. Terpaksa Ali ini cerita dengan Pak RT. Ali menceritakan detail kejadian-kejadiannya. Pak RT kaget. "Hah? Yang benar kamu, Li?" "Bener, Pak. Dan saya ini takut sendiri, Pak. Saya ini melihat ada makhluk ini seperti sapi, Pak. Dia membawa tombak, Pak. Bener, Pak RT. Maafin saya, Pak RT. Selama ini saya ini tutup mulut." Ini tidak bisa dibiarkan, Li. Udah, Li. Kamu tenang aja. Kamu gak usah ikut campur. Biar saya yang nangani. Tapi bener, omongan kamu bisa saya pegang. Bisa, Pak. Beneran, Pak. Saya bisa ajak Bapak ke tempat Mbah Suro. Ya udah. Ternyata selama ini banyak warga meninggal ini karena dia. Karena meninggalnya ini tidak wajar warga kita ini. Nah, pada saat itu Pak RT ngumpulin beberapa warga. Warga-warga ini diajak rembukan segala macam. Bambang tahu punya firasat yang gak enak, Bambang. Pada malam hari kurang lebih jam 8. Ya, jam 8 malam nih. Ini warga-warga berdatangan. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Pak RT yang datang. "Pak Bambang." "Oh iya, Pak, ada apa ya, Pak?" "Maaf, Pak Bambang. Saya atas nama warga sini, perwakilan ini." "Bakar aja, Pak, rumahnya, Pak. Pak, bakar aja, Pak, rumahnya, Pak." Warga-warga ada seperti itu. Pak Bambang di sini ngelesnya pinter banget. Maksudnya ada apa ya? Kok tiba-tiba kayak gini pengen bakar rumah saya ini? Saya ini salah apa? Gini, Pak. Apakah benar Pak Bambang ini lelakon ilmu sesat? Dan Pak Bambang ini membunuh beberapa warga yang ada di sini? "Bakar aja, Pak. Bakar aja, Pak. Udah, Pak. Bakar, Pak. Bakar, Pak. Kita emang udah nggak percaya dengan Bambang, Pak." Banyak yang orangnya seperti itu. Sabar, tenang. "Pak, Bapak mau bakar rumah saya? Kalian mau bakar rumah saya, silakan. Saya tinggal lapor. Ini namanya pencemaran nama baik, Pak. Kalau Bapak ini mau geledah rumah saya, silakan." Dan pada saat itu Pak RT ngomong, "Ya udah, ini demi keamanan bersama, agar warga-warga juga tenang, izinkan saya dan beberapa orang ini masuk menggeledah rumah Bapak." Ini anak-anaknya Bambang pada dengar, ini pada keluar. "Pak, ada apa toh, Pak?" Istrinya Bambang bingung juga. "Pak, ada apa, Pak? Rumah kita mau diapain, Pak?" "Udah, nggak apa-apa. Biarin warga masuk." Digeledah beberapa orang. Ada 8 orang yang masuk ke rumahnya Bambang. Ini menggeledah semua ruangan, isi ruangan. Digeledah dan mereka nihil, tidak menemukan apapun yang mencurigakan atau ilmu apa atau yang di situ ditaruh sesajen, kemenyan atau apalah segala macam, ugorampe apalah, ritual apalah, nggak ada sama sekali di situ. "Sudah, Pak, puas. Warung saya baru saya tutup. Coba kalau mau ngecek warung saya, Pak. Barangkali kurang puas."
kata Bambang. Akhirnya Pak RT dan warga ngecek juga di warung. Ternyata tidak ditemukan apapun. Warga semuanya, sudah ya. Udah tenang ya. Kalau Pak Bambang ini benar-benar tidak melakukan hal apapun. Ngerti kalian? Ya, pada menyesal mereka. Nggak mungkin Pak. Udah. Sekarang bubar. Dibubarkan sama Pak RT. Pak RT pun minta maaf sama Pak Bambang. Pak, maafin saya Pak. Saya sebagai ketua RT di sini, ini kan suara dari warga. Walaupun saya ini kurang pas untuk menggeledah rumah Bapak atau apa. Nggak apa-apa Pak RT, tenang aja. Silakan Pak RT kalau memang ada keperluan apalagi jangan sungkan ketemu saya. Ya. Biasa Pak, itu orang-orang yang seperti itu kan nggak suka dengan yang namanya persaingan bisnis. Sehingga nama saya ini dijatuhkan Pak. Iya Pak Bambang, saya tahu itu. Kalau begitu saya permisi dulu. Pak, Bu, adik-adik semuanya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT pun pergi. Dan pada saat itu istrinya Pak Bambang ini langsung ngomong sama Bambang. Ada apa sih Pak kok mereka tiba-tiba kayak gini? Udah, masuk rumah. Masuk. Semua keluarga disuruh masuk. Bambang di sini langsung berpikir siapa lagi nih? Bambang ini tahu kalau Ali ini dekat dengan RT. Bambang ini ngerti. Gak mungkin kalau bukan Ali. Ini ulah Ali karena kemarin ini sudah aku peringatkan lewat ajianku. Tapi dia mau cari perlindungan. Bambang tahu. Nah, Ali ini punya kerjaan tambahan selain kerjaan dia pokoknya. Ali setiap sore ini membakar batu bata di sawah. Nah, pada saat bakar batu bata, pikiran Ali ini udah semrawut, ngalor ngidul nggak jelas. Dia ketakutan sendiri, nanti Bambang gimana ya? Tahu kalau aku yang lapor apa gimana ya? Pada saat itu maghrib Ali ini masih kepikiran. Aku gimana yo? Nah, pada akhirnya Ali pun pulang. Nah, pada saat Ali ini pulang, maghrib, Ali ini ketok-ketok pintu. Bu, bukain pintu Bu. Ini anak-anak kemana? Ibu kemana? Oh iya, anak-anak ke musola. Ibu kemana ya? Diketok lagi sama Ali. Tak. Bu. Ya udahlah, lewat pintu belakang. Nah, saat Ali ini lewat pintu belakang, ini masuk. Dan ternyata Ali dikagetkan. Istrinya meninggal di ruang tengah dengan penuh luka dan mukanya melebam. Ini kenapa? Dan perutnya ini seperti ditusuk tombak. Ibu. Ya ampun, istriku meninggal, ya ampun. Tolong. Istrinya Ali meninggal. Dan Ali terbangun. Ternyata Ali masih di tempat pembakaran batu bata. Ali ini bermimpi. Semakin ketakutan lah Ali. Temennya Ali yang di situ membantu bakar batu bata ini sampai ngomong sama Ali, kamu mimpi apa Al? Gak apa-apa. Apa-apa. Istriku, ini udah mau maghrib ya. Aku pulang dulu ya. Nanti habis itu aku sini. Ya Al, pulang dulu Al. Ali pulang. Pada saat itu ya kan, Ali ini ketakutan, ngetok pintu. Deg. Bu, takut apa yang dimimpinya ini terjadi. Dibukakanlah pintu. Ternyata yang membukakan ini adalah istrinya. Iya Pak. Ya ampun, alhamdulillah. Istrinya ini langsung dipeluk. Bu, kamu baik-baik aja kan Bu? Baik Pak, kenapa toh? Ibu baru selesai masak. Bapak kira mirip dengan mimpi Bapak, ternyata enggak Bu. Alhamdulillah Bu. Ibu sudah masak, makan yuk. Enggak Bu, Bapak masih kotor. Bapak mau mandi dulu Bu. Iya Pak. Akhirnya Ali mandi. Dan saat Ali mandi ini baru berapa guyuran, tiba-tiba terdengar suara teriakan, Bapak! Ali kaget. Ibu, saat itu Ali menghentikan mandinya. Ali langsung keluar dari kamar mandi dengan mengenakan handuk. Dan tiba-tiba Ali dikagetkan. Istrinya sudah tergeletak di posisi yang sama mirip di mimpinya Ali. Istrinya ini meninggal dengan sekujur tubuh ini penuh luka. Dan ada tusukan di bagian perut. Istriku. Dan gak lama kemudian anak-anaknya ini pulang dari musola. Ibu kaget semua melihat istrinya Ali ini meninggal. Melihat ibunya meninggal, anak-anak ini pada nangis semuanya. Dan warga ini dan mengucapkan bela sungkawa atas kematian istrinya. Tapi di sini Ali ini kesel, mau menuduh tapi nggak ada bukti. Goib namanya. Setelah pemakaman istrinya Ali, berapa hari kemudian sekarang giliran istrinya Pak RT. Kini sakit-sakitan.
sakit-sakitan, ini dibawa ke dokter, ke mantri gitu kan ya. Ini dari mantri ini nggak ngerti penyakitnya apa. Dikasih rujukan, dibawa ke rumah sakit. Pak RT sampai bingung. Kabar ini terdengar oleh ahli, ya ampun. Ini gimana ya, setiap aku cerita kok seperti ini. Berarti apapun yang terjadi, aku harus ke tempat Mbah Suro. Aku nggak mau ada korban berjatuhan lagi. Singkat cerita, setelah tahlilan 7 hari kematian istrinya Ali memutuskan untuk tetap pergi ke tempatnya Mbah Suro. Dan di sini Ali menceritakan, Mbah, tolong Mbah, tolong. Iyo, kenapa kamu Le? Nah, di sini kondisi Mbah Suro ini semakin parah di sini. Udah sering muntah darah. Kenapa Le? Kenapa, ada apa Le? Nah, istrinya ini nggak terima. Le, lihat suamiku, seperti ini kejadiannya. Ini gimana? Mbah, Bambang sekarang semakin semena-mena, Mbah. Banyak orang yang meninggal gara-gara ulahnya Bambang, Mbah. Bambang, gunakno ilmu ngono. Sak sembrono-brono nih Bambang. Iya Mbah, istri saya aja meninggal Mbah. Nah di sini istrinya Mbah Suro ini ngomong, bener kan Pak? Opo sing ibu ngomong bener kan Pak? Kurang ajar kayak bocah. Nah di sini Ali ngomong, Mbak saya tidak mau kenapa-napa dengan saya dan keluarga saya Mbah, dengan anak-anak saya Mbak. Tolong Mbak, ini saya harus gimana? Wes tenang Willy, iki gue tak kei lemah, taburkan di sekeliling rumahmu. Yo. Tapi nggak kenapa-napa kan Mbah, dengan anak-anak saya Mbah. Ora apa-apa Le, Bambang Ciloko. Pada saat itu Ali setelah menerima tanah itu tadi, entah itu tanah ini udah diritualin atau apa segala macam, Ali membawa tanah itu dan menaburkan sekeliling rumah. Dan ternyata benar, aman pada saat itu. Nah di sisi lain kembali lagi ke Mbah Suro, ya kan? Mbah Suro ini mendengar Bambang yang semena-mena. Ini akhirnya Mbah Suro mau gak mau tetap melanjutkan ritual yang terakhir. Malam Jumat yang terakhir dia harus puasa 3 hari 3 malam tanpa makan minum, bahkan tanpa tidur. Ini istrinya Mbah Suro pun mengingatkan, Pak, opo kowe kuat Pak? Bu, ilmuku kudu balik meneh Bu. Harus pulang lagi. Ilmuku harus pulang lagi Bu. Iya Pak, tapi Ibu ini khawatir. Wis, ora khawatir. Disinilah Mbah Suro geram. Kondisi Mbah Suro semakin parah, tapi Mbah Suro tetap menyanggupi. Menunggu Jumat Kliwon yang akan datang, ya kan? Cerita kembali di mana ada pasiennya Mbah Suro, Dikin yang mau nyalon lurah, dan sahabatnya tadi yang melihat kejadian aneh di part 1. Teman-teman bisa lihat di part 1 seperti apa seremnya. Ini Dikin di situ. Mbah Suro menceritakan semua tadi urutannya. Itu seperti itu. Terus itu tujuannya itu apa Mbah hantu itu apa? Dia kesini kenapa Mbah? Dia tidak terima. Dia berarti semenjak Ali pulang dari sini, dia ini diteror. Diteror dari ilmu yang ia pelajari. Nah, dia ini berarti posisinya sudah meninggal. Karena gak cuma saya yang dilihatin, ternyata istri saya juga dilihatin. Dia gentayangan, dan tadi dia datang ke sini. Dia gentayangan, karena apa? Jasadnya tidak diterima. Dia melakoni ilmu yang sesat, dan ini ilmu saya ini justru kesedot ke sana, terhisap ke sana. Saya kurang paham itu Mbah. Nah itu ceritanya seperti itu. Ini juga pelajaran buat kalian. Iya Mbah, Dikin pun ngomong. Pelajaran di sini, kalau ditolong sama orang jangan sampai lupa. Ngerti kalian? Apa yang sudah kalian janjikan, jangan pernah kalian ingkari. Ingat itu. Iya Mbah, Bambang sudah meninggal. Dia gentayangan sekarang. Ini posisinya berarti Bambang udah meninggal. Iya Mbah, terus urusan saya gimana Mbah? Sementara ini aja, ukur rampe ini dibawa, taruh di kamar. Ya, nanti kalau pas pemilihan atau apa segala macam, saya akan datang lagi. Iya Mbah, kalau gitu saya permisi dulu Mbah. Iya, hati-hati. Nah, pada saat itu Dikin dan anak buahnya ini pulang. Dan saat Dikin dan anak buahnya pulang, Mbah Suro ini geram. Bu, Bambang sudah meninggal. Sudah dipastikan meninggal, Bu. Dia gentayangan, Bu. Dia gentayangan. Dia tidak diterima di bumi, Bu. Iya, Pak. Terus Bapak mau apa lagi? Bu, masih ada ritual sekali lagi. Beberapa hari ke depan, Bapak akan puasa lagi. Puasa yang terakhir. Puasa yang ke-7. Setelah itu Bapak akan datang ke makamnya Bambang. Bapak yakin meninggal dengan parah. Pak, tapi Ibu, dah. Bapak akan ke sana, Bu, kata Mbah Suro. Nah, ternyata bener. Ritual yang terakhir dilakoni sama Mbah Suro. Darah keluar terus-menerus. Mbah Suro ini muntah-muntah terus. Ritual yang terakhir. Sedangkan Bambang sudah mati ini. Posisi Bambang udah mati sampai udah gentayangan.
ke rumahnya Mbak Suro, dia mungkin minta dilepas apanya atau segala macam. Setelah puasa ini dijalanin sampai selesai, Mbak Suro pun ngomong sama istrinya, "Bu, mungkin Bapak akan pulang besok pagi. Kali ini Bapak mau ke makamnya Bambang." Loh, Bapak ini mau ngapain lagi tuh, Pak? "Bapak akan makan alat kelaminnya jenazah Bambang." "Pak, Bapak jangan nekat, Pak." "Ibu diam saja." Nah, Mbak Suro punya rencana seperti itu untuk mengembalikan kesaktiannya. Nah, pada saat itu Mbak Suro nekat. Hari itu juga setelah selesai puasa, Mbak Suro mencari di mana makamnya Bambang. Jalan kaki Mbak Suro ini jauh sekali. Boom! Nah, pada saat itu Mbak Suro menerawang. Sudah sampai ke kampungnya Bambang, Mbak Suro ini menerawang. Ini gak ada orang yang lihat. Pada saat itu Mbak Suro sampai di makam. Ini jam 1 dini hari. Mbak Suro tahu di mana kuburannya Bambang. Matinya ini kan berarti belum lama, masih hitungan hari. Belum ketemu Jumat Kliwon, dan yang menyelesaikan puasanya justru Mbak Suro. Mbak Suro ini mengendap-endap masuk ke area makam, dan disitulah ketemu kuburannya si Bambang. "Iki kuburannya. Kudu tak dugil iku kelaminnya aku potong dan aku harus memakannya agar ilmuku pulang lagi." Boom! Pada saat itu Mbak Suro ini mencari kayu besar yang dimana untuk membongkar kuburannya Bambang. Di situ tidak ada alat, hanya ada kayu, dibongkarlah sama Mbak Suro. Nah, ini ada Kisno dan Hadi. Sebut saja ada Kisno dan Hadi. Dia ini sedang ronda. Nah, Kisno ini ngomong sama Hadi, "Dik, lihat Dik, itu apa ya Dik? Kok ada aktivitas di tengah-tengah pemakaman itu Dik?" "Ah, iya guys, coba yuk kita cek." Akhirnya mereka masuk ke area pemakaman dan menuju di mana Mbak Suro ini sedang membongkar makamnya jenazah Bambang. Hei, kamu lagi ngapain? Di sini posisinya kuburan ini udah mulai kebuka separuh. Di sini Mbak Suro kebingungan. "Hei, kamu ini loh. Kamu siapa? Woi, maleng." Kentongan dinyalain. Mbak Suro kebingungan saat itu. Sebentar nak. Bisa saya jelaskan nak? Sebentar nak." Mbak Suro yang apes nih. Keburu ketahuan warga. Dan gak lama kemudian warga-warga berkumpul karena ini kentongan bunyi terus. Mbak Suro ini belum siap-siap apa-apa. Mbak Suro masih fokus saat itu. Fokus membongkar makam. Makam ini udah kebongkar separuh. Dan pada akhirnya warga datang ke situ semuanya. Mbak Suro ini dibawa ke balai desa. Awalnya Mbak Suro ini mau dibakar hidup-hidup. Bakar aja udah. Ini siapa ini? Ini dari kampung mana ini? Kakek apa ini? Siapa ini? Nah, pada saat itu Pak RT, Pak Lurah juga keluar. Sabar. Ditenangkan. Dibawalah ke balai desa. Nah, pada saat itu Ali juga dengar kabar itu. Nah, setelah Ali sesampainya di balai desa, warga ini sudah berteriak-teriak, "Bakar aja Pak RT, bakar aja Pak Lurah, bakar aja Pak." Di sini Ali lari. Stop, tunggu dulu. Saya tahu orang ini. Spontan, Ali ini spontan. "Hah, Li? Kamu tahu orang ini, Li?" "Mbak Suro. Nah, terpaksa Mbak lakukan ini semua untuk mengembalikan ilmu Mbak yang sudah dicuri oleh Bambang. Dan Bambang tidak tanggung jawab." "Oh alah, kamu dukunnya Bambang ya? Sabar. Mbak ini biar jelasin." Akhirnya Mbak Suro menjelaskan detailnya. Dan orang-orang ini pada tahu, "Wah, pantesan aja Bambang ini kaya gak masuk akal. Untung udah mati. Berarti ini sisa keluarganya kita usir." Bambang ini udah mati dan matinya ini ngeri. Ali di sini menjelaskan, Maaf teman-teman semua, saudara-saudaraku semua. Selama ini memang saya yang mengantar Bambang dan Bambang memaksa saya. Dan Bambang juga sudah balas dendam ketika saya ini cerita ke Pak RT, ke semuanya. Bambang juga membunuh saya. Dan untungnya ini istri Pak RT yang pada saat itu dia ini sakit-sakitan. Ini untung selamat. Inisiatif dari Ali memberi tanah dari Mbak Suro. Pak RT, tahu nggak Pak RT? Pada saat itu istri Pak RT langsung sembuh dan tidak diteror lagi. Ini berkat tanah yang saya bawa dari tempatnya Mbak Suro. Iya, aku yang memberikan tanah itu terhadap Ali. Pak RT jadi berterima kasih kan, istrinya nggak jadi mati di sini. Untung Ali menyisakan tanah yang ditaburkan di rumahnya Pak RT juga. Karena Pak Ali dengar kalau istrinya Pak RT ini mau meninggal, sakit-sakitan. Nah, untung di sini mungkin ya kan, karena itu tanah udah dari Mbak Suro segala macam, Bambang ini tidak bisa menembus dan pada akhirnya Bambang ini meninggal sendiri. Boom! Bambang meninggal dan semua terjawab sudah kalau selama ini pelakunya adalah Bambang. Nah, pada saat itu Pak Lurah pun ngomong, "Mbah, walaupun seperti apapun, ini namanya Mbah ini kriminal. Membongkar makam seperti ini urusannya dengan hukum. Nah, Mbah ini harus mempertanggungjawabkan ini semua." Iya,
Iya, iya, saudara-saudaraku, maafkan ulah saya. Mbak Suro ini udah menceritakan semuanya di balai desa. Bahwa ada tamu yang namanya Dikin segala macam. Saya akhirnya bercerita segala macam perjalanannya seperti apa. Diceritain semua sama Mbak Suro. Saat dibawa ke yang berwajib ya kan. Ali ini mendampingi Mbak Suro. Dan Mbak Suro ini mengatakan kalau sebenarnya dia hanya ingin mengembalikan ilmunya dia dengan cara memotong alat vitalnya jenazah Bambang. Ali kaget di sini. Dan Ali pun tidak bisa berbuat apa-apa kan di sini. Ali sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya Mbak Suro ini berurusan dengan pihak yang berwajib. Diselesaikanlah. Kita kembali di situ. Ali di sini sempat jadi gunjingan warga. Kenapa Ali kok nggak ngomongin dari awal? Banyak korban berjatuhan. Ali pun meminta maaf ke semua warga. Dibantu dengan Pak RT. Dan akhirnya keluarganya Bambang diasingkan. Nah ini kematiannya Bambang seperti apa? Nah ini kematiannya Bambang. Ini setelah tanah ditaburkan segala macam. Ini ternyata, ini Ali menceritakan ya kan. Kita sebut saja namanya Ali. Ali menceritakan bahwa di rumahnya Ali ini memang banyak-banyak sapi berkeliaran. Terdengar suara lonceng sapi ini berkeliaran. Dan anehnya sapi-sapi tersebut ini kesakitan. Mungkin mau menembus ke rumahnya Ali tapi nggak mempan. Nggak bisa dia menembus. Anak-anaknya Ali ini pun mendengar. Dan Ali memperingatkan agar mereka tidak keluar rumah pada malam hari itu. Nah, keesokan harinya ini warga digegerkan. Kalau Bambang ini meninggal. Dengan luka penuh sayatan. Mukanya lebam sama seperti korban-korban sebelumnya Bambang. Apa yang sudah Bambang perbuat kini Bambang terima sendiri. Dengan muka yang hancur, koreng seluruh tubuh. Dan memang Bambang ini pawakannya ini gemuk dia. Dan badan ini menghitam, gosong. Nah setelah dimakamkan, barulah Bambang ini tidak diterima mungkin. Di bumi ini gak diterima. Nah dia ini gentayangan sampai dia minta tolong kepada Mbak Suro. Pada saat itu. Inilah karena apa? Bambang ini lalai. Lalai tidak melanjutkan ritualnya. Lalai akan janji-janjinya kepada Mbak Suro. Hingga pada akhirnya Bambang ini yang menerima akibatnya. Keluarganya Bambang yang tersisa istri dan kedua anaknya ya kan. Ini akhirnya mengalami kebangkrutan. Dan istrinya ini dapat cemooh terus dari warga. Dan warungnya ini dikenal warung pesugihan. Akhirnya mereka ini pindah dari situ. Istri dan anak Bambang ini pindah. Karena malu menanggung segala omongan-omongan dari warga. Istrinya ini malu pergi meninggalkan itu semua. Dan setelah beberapa tahun, Mbah Suro ini sudah kembali ke rumah. Nah pada saat itu Ali mainlah ke tempatnya Mbah Suro. Pada saat Ali ini main ke tempatnya Mbah Suro, kondisi Mbah Suro ini sudah berubah. Mbah Suro tidak lagi menjadi seorang dukun atau apa segala macam, enggak. Gak mau lagi berhubungan dengan yang seperti itu. Dan disinilah Mbah Suro tersadar akan cara dia menolong orang dengan ilmu hitam apa segala macam. Dan ternyata yang ditolong juga sama-sama kurang ajar juga. Mbah Suro tersadar setelah berapa tahunnya ya kan, dia ini udah menjalani hukum segala macam. Mbah Suro tersadar. Dan Ali pun menjalin hubungan baik hingga pada akhirnya semakin menua. Dan Mbah Suro dan istrinya pun meninggal. Di kemudian hari gitu ya. Ini ada tambahan sedikit. Ali ini bertemu dengan Dikin. Dikin ini seorang lurah dan memang jadi lurah juga. Pada saat itu bertemu entah itu event apa, mereka ini ngobrol. Momen apa mereka ini ngobrol dan menceritakan, oh kamu yang kampung kayak gini ya, pernah cerita ada kayak gini ya? Aku pernah kayak gini loh, cerita lah mereka. Dan ini cerita udah lama sekali. Itulah kisah dari perjalanannya si Bambang yang memang seperti itu. Mbah Suro juga menerima resikonya. Walaupun yang terparah ini resikonya ini justru malah si Bambang sebenarnya. Karena Bambang ini entah dia akan diterima apa tidaknya sampai sekarang nggak ngerti. Karena ilmu yang dia jalani ini belum sempat tertolong. Dia sudah mati duluan. Nah itulah kisah seperti itu. Dan mohon maaf kepada pengirim ketika saya ini bercerita ini ada yang salah atau apa segala macam, mohon dimaafkan. Karena menurut saya ini ceritanya bener-bener rumit. Saya ngapalinnya ini penuh dengan penuh dengan waktu yang harus panjang sekali untuk menghafalkan cerita ini. Kemarin banyak WA yang masuk, Mas aku pengen WA-an, aku pengen telepon Mas Dodo, aku kok Mas Dodo sibuk terus ya. Mohon maaf ya, karena kalau menghafal cerita ini lebih lama dari podcastnya, dari syutingnya. Ini menghafal cerita ini bisa jam-jaman saya. Gitu teman-teman ya, apalagi setiap hari harus tayang. Kenapa kadang-kadang salah ngucap nama atau apa, mohon dimaafkan ya. Oke, di sini yang ceritanya belum terbacakan mohon bersabar. Caranya gimana sih biar cerita kalian dibacakan? Caranya seperti ini nih. Lihat ke layar kaca. Ceritanya coba kalian dicek lagi urutannya gimana, konfliknya seperti apa, jelas. Nih seperti ini nih. Dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Ya. Tak usah terlalu panjang juga, ya kan? Nanti ketika kita udah, oh ya ini ceritanya memang bisa nih dibawain, kita akan telepon gitu ya.
Ini ceritanya seperti ini. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ceritanya ini ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WA saya nih 0858 704 33336. 3-nya 4 kali ya. Oke? Dah di save. Nah itu tadi. Dan saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu rezekinya lancar. Amin. Selalu diberikan kesehatan. Amin. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu sukses selalu. Amin. Ya kan, yang belum dapat jodoh segera didekatkan jodohnya. Amin 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 amin. Amin amin ya rabbal alamin. Capek juga ini. Ternyata panjang sekali. Akhir kata saya Rian Agus Widodo dan Mas Lutfi yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka.